Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Rizka Nur Indasari Kusumawardani, Guru SD Negeri 2 Temborejo, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Blora. Kali ini saya akan memaparkan aksi nyata saya pada modul 1.4 Budaya Positif. Perkenalkan, saya Rizka, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Blora. Fasilitator saya Bapak Juweri MPD MA dan Ibu pengajar praktik saya Ibu Susiwe MPD. Latar belakang dari aksi nyata saya, murid tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran, maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Tujuan aksi nyata yang pertama adalah menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Tolak ukur saya adalah yang pertama, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan siswa. Yang kedua, siswa mampu menerapkan dan menjelaskan keyakinan kelas yang telah dibuat. Lini masa tindakan, langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan. Yang pertama, menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. Langkah yang kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif, yakni keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Langkah yang ketiga yang akan saya ambil adalah berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Dan yang keempat, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dukungan yang saya butuhkan. Yang pertama, dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Dukungan yang kedua yakni adalah sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Dan dukungan yang ketiga adalah orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Selamat menyaksikan diseminasi yang saya lakukan di sekolah saya, SD Negeri 2 Temborejo, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kehadiran ibu-ibu dan juga bapak guru pada siang hari ini di acara diseminasi budaya positif modul 1.4 program pendidikan guru penggerak. Yang saya hormati Bapak Kepala SD Negeri 2 Temborejo yang kebetulan pada siang hari ini tidak bisa hadir karena ada acara lain. Yang saya hormati pula Bapak Fasilitator Bapak Juweri MPD MA yang saat ini berada di Sragen selaku fasilitator saya. Yang saya hormati juga Ibu Susi selaku pengajar praktik kelompok saya,
Dan tak lupa pula yang saya hormati pula ibu-ibu dan bapak selaku rekan guru yang siang hari ini dapat hadir di acara diseminasi saya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat dan rahmatnya kita semua dapat berkumpul di SD Negeri 2 Temburjo ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Pertama-tama marilah tak lupa kita panjatkan puja dan puji syukur serta selawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya kelak di hari akhir. Gak usah tegang gitu. Salam dan bahagia, dua kata yang diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya kelak di hari akhir. Gak usah tegang gitu. Salam dan bahagia, dua kata yang saya ucapkan di awal untuk mengawali kegiatan kita pada siang hari ini. Salam dan bahagia ini disampaikan oleh Bapak Pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara, di perguruannya Taman Siswa dulu untuk mengawali setiap kegiatan yang akan dilaksanakan. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk memberikan kita motivasi agar kita bersemangat, agar kita diberikan kesehatan, dan juga tak lupa kita selalu bahagia. Karena apapun itu, jika perasaan kita bahagia, semua yang kita terima itu adalah positif. Gitu Bapak Ibu. Budaya positif. Siang hari ini kita akan belajar bersama, sharing bersama mengenai budaya positif dalam aksi nyata modul 1.4. Budaya positif itu apa? Budaya itu adalah segala sesuatu yang akan terus kita laksanakan secara terus-menerus sehingga membudaya. Dan budaya itu budaya yang positif yang akan kita terapkan. Di mana? Di kelas kita, di sekolah kita, maupun di lingkungan kita. Itu yang akan kita pelajari dan kita sharing bersama. Ini perkenalan. Ini Bapak Ibu sudah kenal saya semua. Saya Rizka Nurida Sariwisma Wardani, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Blora. Dan siang hari ini juga saya dihadiri oleh dua rekan saya, selaku sama-sama calon guru penggerak juga, Ibu Catur dan Ibu Widya. Terima kasih atas kehadirannya. Selanjutnya, mari kita semua tenangkan hati dan pikiran kita. Fokus belajar, kita hadirkan rasa ingin tahu, syukur, dan kebijaksanaan. Kita fokus di sini, Bapak Ibu, kita belajar bersama, kita sharing bersama. Saya di depan bukan berarti saya yang lebih tahu, tapi kita akan berbagi hal-hal yang positif. Agenda yang pertama pembukaan. Kita buka dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Mohon maaf, basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua adalah penyampaian materi yang nanti akan saya sampaikan. Yang ketiga ada tanya jawab atau umpan balik. Dan yang terakhir adalah penutup. Sebelum ke materi, di depan ada pertanyaan pemantik yang bisa Bapak Ibu jawab, ya? Bisa dijawab bersama-sama. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut ibu-ibu dan bapak-bapak di sini, apakah setuju dengan pernyataan ini? Setuju, nomor? Tidak? Tidak. Oke.
Yang pertama berarti tidak ya, hukuman tidak mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju apa betul? Membaca, membersihkan halaman, setuju? Setuju. Oke. Nanti jawabannya akan jadi akhir. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Memberi penghargaan. Setuju ya? Oke, nanti jawabannya. Nanti bisa Bapak Ibu simpulkan jawaban saya yang di awal itu betul apa salah. Gitu ya. Berikutnya ini adalah materi-materi yang akan kita pelajari bersama, kita sharingkan bersama. Ada 6 materi. Tidak perlu saya baca, di depan sudah ada, nanti akan kita ulas satu persatu. Topik yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin, kalau kita dengar kata disiplin itu pasti yang kita ada di pikiran kita itu sesuatu yang harus kita lakukan. Ya. Kita dipaksa untuk melakukan hal itu. Kita harus disiplin, gitu ya. Positif itu yang positif atau yang baik-baik. Dan nilai kebajikan, nilai baik juga yang universal atau umum. Itu disiplin positif. Nah, mari kita lakukan perubahan paradigma dengan kita melakukan suatu kegiatan, yaitu kegiatan kepalan tangan. Coba Bu Rina, siapkan tangan Bu Rina. Bayangkan Bu Rina itu memiliki sesuatu yang paling berharga untuk Bu Rina, kemudian genggam di telapak tangan Bu Rina. Bayangkan sesuatu itu yang paling berharga di hidup Bu Rina, genggam di telapak tangan. Sudah Bu Rina? Berharga suaminya, oke nggak apa-apa. Dianggapnya suaminya Bu Rina itu di kepala tangan Bu Rina ini. Suami ya Bu? Bu Novi. Nah ini Bu Novi ini sebagai si B atau sebagai temannya Bu Rina. Bu Novi sekarang tolong mintalah apa yang ada di kepala tangan Bu Rina sekuat tenaganya Bu Novi. Bagaimana caranya Bu Novi terserah. Bisa membujuk, bisa mengancam, bisa menghardik, merayu, menyuap, apa saja. Sehingga apa yang Bu Rina kepal ini bisa menjadi miliknya Bu Novi. Coba dicoba dulu aja gimana Bu Novi caranya. Boleh diuju-ujuin, kok tak kayak duit, tak kayak apa, boleh dicoba. Apa Bu Rina nanti akan melepasnya apa tidak? Coba Bu Novi. Kan pasti bisa, usaha dulu Bu Novi. Misalnya Bu Rina tak tukar dengan uang 1 miliar misalnya. Apa tak ganti dengan rumah tanah sama mobil misalnya. Kira-kira Bu Rina ini akan memberikan apa tidak? Tidak Bu Rina. Tidak dikasihkan ya? Dengan uang 1 miliar, 2 miliar. Nah yang berarti nanti apa Bu Rina? Kalau tidak suami dikasih ya? Dikasih Bu. Kecuali yang bisa berharga emas, Ya. tukarnya Bu Novi sehektar tanah atau saya kasih. Oh iya. Yang sama ya digenggam. Coba Bu Hermin, genggam. Apa yang paling berharga di hidupnya Bu Hermin? Tidak usah disebutkan, digenggam aja yang paling berharga. Coba Bu Febri merayu Bu Hermin, dikasih apa tidak? Saya kasih kalau ya Bu ya. Ya Bu bukan. Dikasih apa enggak Bu Hermin? Dikasih kalau sama Bu Febri, dikasih enggak? Tidak. Lebih berharga yang digenggam. Itu artinya apa? Artinya adalah setiap manusia itu memiliki kontrol untuk dirinya sendiri. Yang orang lain itu tidak bisa tidak bisa mempengaruhi, kecuali memang keinginannya dia untuk melakukan itu, memberikan dirinya untuk melakukan hal itu. Misalnya Bu Rina tadi tidak akan bisa dibujuk dengan apapun karena itu sangat berharga, gitu.
Ya Bu, ini sama dengan murid-murid kita. Ternyata itu sama dengan murid-murid kita. Nah, guru mengontrol murid itu hanya ilusi. Ya, bahwa kritik membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter itu juga ilusi. Penguatan positif efektif dan bermanfaat itu juga ilusi. Orang dewasa memiliki hak untuk memaksa itu juga hanya ilusi. Kita memiliki anak, kita paksa, karena kita harus mau ikut, misalnya kamu besok ikut ke kondangan misalnya. Kalau dirinya ini memiliki kontrol, dia tidak mau, itu juga tidak akan terjadi. Tapi karena anak menurut dengan orang tua, dia mengontrol dirinya sehingga dia mau, sehingga bapak ibu bisa mengajak dia ke kondangan. Itu kontrol diri. Jadi yang bisa mengontrol segala sesuatu di diri kita itu adalah kita sendiri. Begitupun murid kita. Kita paksa, kamu harus mengerjakan PR, kamu harus memakai seragam. Kalau dia tidak mau, juga tidak akan dilakukan, ya kan? Dia mau benar. Ya. Dia mau itu karena dari keinginannya dia sendiri, karena kontrol dirinya menyerahkan hal itu kepada kita. Dia mau menuruti. Nah, itulah tadi perubahan paradigma yang awalnya stimulus respon dirubah menjadi teori kontrol. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu dulu. Sekarang kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita harus bisa berusaha memahami orang lain. Tidak bisa kita yang menjadi otoriter. Ya, saat ini. Yang kedua, perilaku buruk dilihat dari suatu kesalahan. Ya, biasanya kita melihat anak didik kita lari-larian, kita nilai anak ini salah. Sekarang kita harus perilaku itu memiliki tujuan. Oh, mungkin anak ini lari-larian ada tujuannya. Dia bosan dengan pelajaran kita atau bagaimana? Itu yang saat ini harus kita lakukan, yaitu teori kontrol. Orang lain bisa mengontrol saya. Ternyata hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, misalnya jenengan tidak boleh suaminya ke kopi, ya, ke ojo ngopi gitu. Kalau suaminya ini bisa mengontrol, dia akan menuruti Anda. Tapi kalau dia tidak bisa mengontrol dirinya, dia tetap dilakoni, dia kalau benar, dia tetap budal ngopi, gitu. Nah itu. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kita harus mengontrolnya menjadi kolaborasi, menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Model berpikir menang atau kalah tidak bisa. Kita harus mengontrolnya menjadi model berpikir menang-menang. Tidak ada yang kalah. Kekalahan itu adalah sesuatu kesuksesan yang tertunda. Ini ada disiplin positif, teori yang disampaikan oleh Dr. William Glasser. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian semua perilaku itu memiliki tujuan. Memiliki tujuan dengan teori motivasi. Ada dua, ekstrinsik dan juga intrinsik. Ekstrinsik itu adalah yang dari luar, sedangkan intrinsik itu adalah yang dari dalam diri kita sendiri. Kemudian ada nilai-nilai kebajikan universal, ada keyakinan kelas. Nah ini, keyakinan kelas itu apa? Keyakinan kelas itu kode kalau peraturan kelas apa tidak? Kira-kira sama atau bukan? Menurut Bu Widya, keyakinan sama peraturan sama Bu? Tidak sama. Bedanya apa? Bedanya adalah kalau peraturan itu hanya dilakukan satu R. Kita buat peraturan, yang lain harus mengikuti. Gitu. Gitu apa benar? Biasanya begitu. Kalau keyakinan kelas itu adalah kesepakatan yang kita bangun dua arah. Dua arah siapa? Guru dan juga murid. Guru dan siswa di kelasnya. Kita buat keyakinan kelas
misalnya di kelasnya Bu Febi di kelas 5. Keyakinan kelasnya bagaimana? Begini, kalau ini ada contoh saya, sebentar saya tampilkan. Saya jadikan wallpaper saya. Nah, ini kesepakatan kelas, menjaga kebersihan kelas dan halaman sekolah. Ini kita sepakati, saya dengan siswa saya. Kita harus sama-sama menjaga kebersihan kelas dan halaman sekolah. Ini bukan saya yang membuat, tapi saya dan siswa saya. Begitu. Bukan peraturan, tapi kesepakatan. Ada lagi saling menghargai dan menghormati. Ini juga ide dari anak-anak sendiri, yang kemudian kita sepakati menjadi kesepakatan kelas. Semangat belajar, kemudian disiplin dan rajin membaca. Ini juga kesepakatan yang kita sepakati bersama antara murid dan siswa. Jadi bukan saya yang membuat, tapi siswa dan saya dan guru. Ini bisa Bapak Ibu terapkan di kelas Bapak Ibu guru masing-masing untuk melakukan kesepakatan dengan siswa. Jadi bukan peraturan, tapi kesepakatan. Ini akan lebih mudah dilakukan anak-anak karena dia juga berperan di dalamnya dalam membuat kesepakatan. Kita kembali ke disiplin positif. 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol di situ ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada teman, ada pemantau, dan ada manajer. Di 5 ini. Nah, di mana posisi kita saat ini? Bapak Ibu bisa membayangkan posisi mana yang tepat untuk jenengan? Apakah Anda sebagai penghukum di kelas? Apakah Anda sebagai pembuat rasa bersalah? Ya, muridnya orang barat, kenapa pegang garam, pegang santai bu guru, dan lain-lain. Jadi kan membuat siswa ini merasa bersalah. Ataukah Anda sebagai teman, Anda bertanya, seolah-olah Anda ini sebagai temannya, kenapa tidak membuat PR? Ya, Anda berikan. Atau Anda sebagai pemantau, Anda tanya, kenapa tidak mengerjakan PR? Kemudian Anda bandingkan dengan siswa yang lain. Itu temanmu bisa membuat PR, kenapa kamu tidak? Kemudian apakah Anda sebagai manajer, Anda menanyakan apa alasannya, Anda berikan kembalikan kesepakatan kelas, kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Kamu kan sudah tahu kita punya kesepakatan bahwa PR itu harus kita kerjakan. Jadi kita membuat anak ini mengerti atau mengingat kembali apa yang sudah kita sepakati. Itu manajer. Nah, Bu Rina aja. Bu Rina di 5 posisi kontrol itu kira-kira Bu Rina sebagai apa? Yang ketiga? Kelima juga bisa? Apakah sudah dilakukan setiap saat? Tidak setiap saat, tapi ini sering. Sering. Apakah sudah pernah menjadi seorang penghukum juga kepada anak? Kalau menghukum saya tidak, karena Tidak. iya, karena hukuman itu tidak menyelesaikan masalah. Hukuman tidak menyelesaikan masalah. Dihukum belum tentu besok anak ini tidak mengulanginya lagi, begitu ya Bu? Oke, berarti Bu Rina sudah menerapkannya. Bu Novi sebagai guru kelas 1, apakah Bu Novi ada di posisi mana ini sebagai posisi kontrol ini Bu Novi? Sebagai teman, karena kelas 1 ya Bu, harus didekati. Kalau dihukum nanti takut ya Bu, besok tidak sekolah ya. Iya, itu kelas 1. Bu Catur, nah ini yang beda sekolah, coba kita sharing ya Bu. Bu Catur ini sudah ada di posisi kontrol yang mana Bu Catur? Harusnya kalau CGP sudah yang kelima ini. Sudah berusaha ya Bu, berusaha menjadi yang kelima sebagai seorang manajer. Nah ini betul, kita harus menerapkan posisi kontrol kita menjadi seorang manajer. Sudah tidak zamannya anak ini selalu dihukum untuk suatu kesalahan yang dia lakukan, tapi kita harus memberi tahu, ya, kita ingatkan kesalahannya dia sehingga dia tidak mengulanginya lagi. Seperti itu, kita ingatkan kesepakatan kelasnya,
kita beri arahan untuk tidak mengulanginya lagi, begitu. Itu sebagai manajer. Kemudian segitiga restitusi ada 3: menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Itu nanti di belakang ada. Dan yang kelima, kebutuhan dasar manusia ada 5, yaitu kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan penguasaan, kebutuhan kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, serta kebebasan. Kelimanya ini dimiliki oleh siswa-siswa kita. Ya, siswa kita memiliki kelimanya, sehingga terkadang anak ini berbuat seenaknya itu karena apa? Karena kadang dia pengen bebas dalam apa? Dalam belajar. Begitu. Berikutnya, nah, apa makna disiplin? Disiplin ini berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya adalah belajar. Awalnya itu adalah belajar, namun menjadi budaya. Kalau disiplin itu adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kalau kata-kata disiplin itu sudah menakutkan bagi anak. Ya, padahal awalnya adalah apa disiplin ini artinya? Belajar. Nah, ini yang harus kita rubah. Nah, ini nilai-nilai kebajikan universal. Nah, motivasi ada 2, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Sedangkan nilai kebajikan yang harus kita terapkan di sekolah itu kita harus mengenal profil pelajar Pancasila yang saat ini gencar digerakkan oleh Bapak Menteri, Mas Menteri kita, Bapak Nadiem Makarim. Ada 5, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Dan yang terakhir adalah kreatif. Ini adalah PR kita semua sebagai tenaga pendidik, harus kita gerakkan, harus kita laksanakan di dunia pendidikan, sehingga anak-anak kita ini bisa menerapkan enamnya pada dirinya masing-masing. Topik yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Nah, ini tadi motivasi eksternal, dan motivasi internal. Nah, dari motivasi eksternal itu akan membentuk menjadi motivasi internal. Biasanya orang itu harus dipengaruhi oleh orang lain dulu hingga kita mau melakukannya sendiri. Ya. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu biasanya akan ditanyakan oleh anak didik kita. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, aku gak ada PR, aku mau apa? Ya, itu motivasi dari luar. Sehingga motivasi internalnya, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Kita harus menanamkan ke diri kita. Saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Jadi harus dari kita sendiri menyimpulkan, oh kalau saya nanti mengerjakan ini, saya akan bisa, saya akan mendapatkan nilai, saya akan membuat bangga orang tua. Itu yang harus ditanamkan di diri anak, yaitu motivasi internal atau tujuan disiplin positif. Merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu apa Bapak Ibu? Tidak hanya terlepas dari perintah, tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Kita harus bisa membuat anak didik kita itu tidak harus diperintah, tapi dia ini mau melakukannya sendiri. Ya, itu namanya merdeka. Kalau kita masih yang mengatur anak, itu berarti anak-anak kita belum merdeka. Jangan betul. Nah, coba kita bayangkan apakah anak didik kita itu sudah merdeka, Bapak Ibu? Sudah?
Sudah atau baru menuju sudah? Baru menuju ya. Karena belum semua anak itu merasa dirinya merdeka. Ya, ada anak masih apa harus diperintah, belum dari keinginannya sendiri. Nah, ini apa itu restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi mengajarkan murid untuk mencapai solusi untuk masalah mereka, dan juga membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin atau menjadi, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi restitusi ini adalah penyelesaian, memperbaiki kesalahan yang dilakukan, sehingga mereka ini bisa kembali ke jalan yang lurus. Saya mengatakan seperti itu. Setelah melakukan kesalahan, kita restitusi sehingga dia bisa memperbaiki. Nah, ciri-ciri restitusi ada 9. Yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang tidak untuk menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Karena ada pepatah yang mengatakan pengalaman adalah guru yang paling baik atau yang paling berharga. Misalnya kita kok jatuh, ya, kenapa kita bisa jatuh? Oh, mungkin motornya terlalu kencang. Oh, mungkin ada jeglongan atau lubang di situ yang harus kita hindari. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Hubungan siapa? Hubungan antara murid dengan gurunya, murid dengan murid yang lain, murid dengan warga sekolah, atau bisa di rumah. Memperbaiki hubungan antara anak dan orang tua. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Kita tidak bisa memaksa. Karena tadi kembali ke yang awal, posisi kontrol itu ada pada dirinya sendiri. Tidak bisa kita mengontrol orang lain. Yang keempat, restitusi ini menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, fokus pada karakter bukan tindakan. Kita harus mendidik karakternya, bukan pada tindakannya. Kalau karakternya sudah terbentuk, tindakan yang dilakukan akan positif. Yang kedelapan, fokus pada solusi. Kita harus memberikan solusi, tidak bisa hanya menyalahkan. Yang kesembilan, mengembalikan murid berbuat salah pada kelompoknya. Kita kembalikan anak ini yang melakukan kesalahan ke dalam kelasnya lagi, sehingga dia bisa menjadi dirinya yang sempurna. Ini keyakinan kelas yang tadi saya sampaikan. Mengapa tidak peraturan? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa Bapak Ibu? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila berkendara? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak? Ini waktu COVID kemarin ya. Tentunya Bapak Ibu sudah tahu jawabannya. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Kita harus melakukan kesepakatan sehingga hal itu akan dilaksanakan. Tidak hanya peraturan, tapi kesepakatan. Nah, budaya positif ini awalnya dulu adalah peraturan kelas, tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh ono, ya, itu peraturannya. Kita harus mengubahnya menjadi keyakinan kelas. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi budaya positif itu akan selalu terjadi di kelas kita, yang kemudian akan menyebar ke sekolah kita dan juga ke lingkungan sekitar. Itu adalah penerapan budaya positif. Nah, ini contoh kesepakatan kelas. Kami guru dan murid saling menyayangi. Sudahkah Bapak Ibu menyayangi murid-muridnya?
Sudah. Apakah murid ibu menyayangi ibu gurunya? Iya. Kami murid yang semangat belajar. Nah, ini kesepakatan. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kalau ini dulu, ini juga menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Ini kita sepakati dengan murid. Kesepakatan ini terjadi sehingga mereka mau melakukannya sendiri, tidak karena terpaksa. Berikutnya, kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Ini sama saja dengan yang tadi. Kita harus melakukan keyakinan kelas. Kita harus membuat keyakinan kelas. Nanti bisa Bapak Ibu terapkan di kelas masing-masing setelah ini. Jadi bukan hanya peraturan, tapi kesepakatan harus dilakukan oleh dua belah pihak, murid dan juga guru. Nah ini, hormat, yaitu datang tepat waktu, yang tidak tampak sering hadir terlambat, menyapa teman dan guru setiap hari. Ini bisa kita isi. Terus apakah murid itu tak acuh kepada temannya, bisa kita amati. Kalau kita sudah melakukan kesepakatan kelas, hal-hal yang negatif itu insya Allah akan menjadi minim timbul di kelas kita. Karena anak juga ikut melakukan kesepakatan kelas. Nah ini bedanya peraturan dan keyakinan kelas. Coba Bu Hermin, peraturan yang pertama Bu, minta tolong dibacakan Bu Hermin. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Selalu mengembalikan buku ke tempatnya, itu peraturan. Kita ganti menjadi keyakinan kelas, yaitu tanggung jawab. Kalau sudah ada tanggung jawab, buku yang harus dikembalikan ke tempatnya akan dilakukan oleh anak sendiri. Anak ini akan melakukan tanggung jawabnya sendiri tanpa kita memerintah atau mengaturnya. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Ya. Biasanya peraturan kan seperti itu, ya. Dilarang mengganggu orang lain. Nah, keyakinan kita ubah menjadi menghormati orang lain. Dia tidak akan mengganggu orang lain karena dia sudah menghormati. Dan sampai ke bawah, ya semuanya itu harus kita rubah dari peraturan, kita rubah ke keyakinan kelas. Perubahan itu kan ke hal yang lebih baik, Bapak Ibu. Terus itu ada yang terakhir tuh, jangan berlari di kelas atau koridor. Biasanya begitu. Ojo melayu-melayu di dalam kelas. Nah, itu kita ganti menjadi keyakinan, yaitu keselamatan dan keamanan. Dia harus menjaga keselamatan dirinya dan keamanan dirinya serta orang lain yang ada di kelas itu. Mau yang lain-lain ada koncone tiba, seperti itu. Dia akan berpikirnya seperti itu sendiri. Kalau sudah terjadi keyakinan. Penambahan materi dihukum oleh penghargaan yang semula dari 5 unsur menjadi 8. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Segala sesuatu itu kadang kita memberikan penghargaan, dihukum oleh penghargaan itu. Ya. Kita memberikan penghargaan kepada seorang murid kita, misalnya dapat nilai 100, kita beri buku. Nah, itu secara tidak langsung akan menghukum anak yang lain. Anak yang nilainya tidak 100, dia akan merasa aku mendapat hukuman, tidak mendapatkan buku seperti temanku. Sehingga penghargaan itu ini tadi memiliki pengaruh jangka pendek dan juga jangka panjang yang harus kita pikirkan bersama. Jangka pendeknya mungkin senang diberi penghargaan, wah aku senang diberi penghargaan oleh guru. Tapi apakah dalam jangka panjang ini akan berpengaruh yang baik? Belum tentu. Anak ini akan selalu mengharapkan penghargaan atau harus dihargai, harus diakui bahwa aku ini, ini loh aku yang paling unggul. Padahal itu memberikan hukuman kepada siswa yang ya, penghargaan itu tidak. Ini sudah menjawab yang pertama tadi di awal pernyataan yang pematik, Bapak Ibu menjawab
penghargaan kepada murid akan apa tadi? Awal coba tadi. Mungkin sebagian nanti menjawabnya apa namanya? Apa ya tadi ya? Setuju gitu. Nah ini memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Nanti sebagian ada yang menjawab setuju gitu. Ya, padahal bagaimana sebetulnya? Penghargaan ini hanya bisa bermanfaat untuk jangka pendek. Jangka panjangnya itu belum tentu. Karena kita juga bisa menyakiti siswa yang lain yang tidak mendapatkan penghargaan. Nah, kita kembalikan ke yang tadi. Sudah lagi. Biar gak ngantuk ya. Kita beri SBY sebentar. Mungkin Bu Catur apa Bu mau bantu saya untuk memberi SBY? Bu Catur? Bu Catur siap? Tidak siap? Oke. Kita pakai yang apa ya Bu? Yang senam muka. Biar gak ngantuk, kita pakai senam muka. Coba saya ditirukan deh. Mulutnya coba dimonyongkan ke depan. Mulutnya dimonyongkan dulu. Oke, Bu Febi belum monyong. Nah, coba digunakan diputar mulutnya sekarang. Biar tidak capek ya. Kemudian kita angkat tangan kita ke apa ini? Jari. Coba dipijit pelan-pelan. Matanya ini, dikelopak matanya ini. Biar nggak ngantuk. Nah, ini lama-lama tambah ngantuk Bu. Kelamaan Bu. Tambah ngantuk. Coba kita pakai tepuk. Kalau saya di kelas itu pakai tepuk Bapak Ibu. Tepuk 1. Nanti yang apa namanya? Yang tepuknya salah berarti ngantuk ya. Tepuk 2. Wah, Bu Rina mulai tidak tepuk ini berarti ngantuk ini takut salah. Tepuk 1. Nah, Bu Rina juga nggak tepuk ini. Ngantuk juga ini Bu Rina. Tepuk 2. Oke, terima kasih. Kita kembali lagi ya Bu. Boleh sambil diminum yang sudah disediakan. Nah ini, tindakan guru ini coba kita jawab itu hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Nah, ini sebagian besar mungkin pernah melakukannya. Saya tidak akan lupa mengerjakan PR kembali. Seperti itu biasanya sering 2 halaman. Pernah Jujur saya sendiri pernah. Pernah menjadi korban malah Bu Feby. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat belajar di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali. Ini Pak Wahyu biasanya mungkin tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Konsekuensi. Murid disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pelajaran PJOK. Hukuman. Jawabannya ada di sini. Nah, hukuman dan konsekuensi itu berbeda ya. Itu jawaban. Yang tadi kita bisa simpulkan berarti ada yang beberapa itu hukuman dan ada yang beberapa konsekuensi. Bedanya apa? Bedanya di sini ada pada tabel. Disadur dari resolution, then gosen, the gift position of control Yayasan Pendidikan Luhur. Bisa Bapak Ibu baca di depan, tidak perlu saya bacakan ya. Kami ngantuk kalau saya bacakan. Kita ambil kesimpulannya aja. Hukuman itu adalah apa? Sesuatu yang didapatkan siswa
padahal dia tidak ingin mendapatkannya. Seperti itu hukuman. Hanya dipaksa, itu hukuman. Dia mau betul. Pernah melakukan? Pernah. Saya sendiri pernah menghukum. Seperti tadi menulis itu sudah nggak zaman ya. Sekarang sudah nggak zamannya menulis seperti itu. Itu tidak menyelesaikan masalah. Dia mau betul. Apakah anak yang dengan hukum dengan menulis 2 lembar itu besoknya akan mengerjakan PR? Apakah Anda yakin? Belum tentu. Belum tentu. Kita harus menerapkan konsekuensi. Konsekuensi itu kita sepakati di awal. Kalau kamu tidak begini, kamu nanti dapat ini. Nah, itu disepakati konsekuensinya. Sesuatu yang harus terjadi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, anak menghargai disiplin, stimulus tanggapan dan seterusnya begitu. Itu perbedaannya hukuman dan juga konsekuensi. Nah ini juga sama, tidak perlu saya bacakan ya. Konsekuensi ini. Apakah tadi kita sudah sepakat hukuman itu lebih baik? Konsekuensi lebih baik daripada hukuman. Padahal belum. Masih ada lagi apa ini Bapak Ibu yang di depan warnanya hijau di atas? Restitusi. Ya. Mungkin kita beranggapan kalau konsekuensi itu sudah lebih baik dari hukuman. Padahal masih ada tingkat di atasnya lagi, yaitu adalah restitusi. Yang harus kita lakukan berarti yang mana? Hukuman, konsekuensi, atau yang restitusi? Hukuman. Ini zaman kuno ya, jangan dilakukan lagi Bapak Ibu. Saya juga masih berusaha, belum melakukan restitusi sepenuhnya, tapi saya berusaha. Kemudian ini kita baca salah satu jawabannya yang paling pendek aja biar siang-siang biar tidak ngantuk ini Bapak Ibu ya. Yang paling pendek nih, perilaku pasif, agresif dan meningkat itu hukuman. Konsekuensi itu penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Sedangkan restitusi itu masalah terpecahkan. Ya. Jadi hukuman itu tidak menyelesaikan masalah, konsekuensi juga tidak menyelesaikan masalah. Apa yang menyelesaikan? Restitusi. Nah ini kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ini ada berapa nih kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu? 4 apa 5? 5. Bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Ini semua kita miliki sebagai manusia. Begitupun murid kita memiliki 5 kebutuhan dasar. Nah, 5 posisi kontrol yang tadi sudah saya tanyakan di awal. Bu Lina tadi menjawab pernah menjadi teman, ya, pernah menjadi manajer ya Bu Lina, mencoba. Nah ini posisi kontrol penghukum, menggaji, menunjuk, bocah kok orang belum mematuhi peraturan sekolah, gitu. Pernah di mesa-mesa Bu Lina pernah ini kayaknya. Kemudian kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan itu penghukum. Memberontak, hasilnya apa? Anak itu akan memberontak. Dengan marah-marahi, anak ini akan semakin menjadi-jadi. Ojo malah dilakoni, ya apa tidak? Ya. Terus keterkaitan dengan dunia berkualitas apa? Murid ini meletakkan guru di luar dunia yang berkualitas. Dia akan menggetingi atau tidak menyukai gurunya. Ya apa tidak? Kalau kamu dengan hukum, murid ini mengingatnya seumur hidup mungkin. Saya itu pernah dulu juga, guru SD saya menghukum. Saya itu dibilangin apa ya? Dulu tuh pernah jail, namanya anak SD gitu ya, pernah jail sama teman saya dibilang, bocah kok ini kayak gedondong. Itu saya ingat sampai saat ini. Pernah itu guru SD saya dulu begitu. Kayak gedondong itu piye isinya itu apa nih? Ringeh-ringeh, menakutkan. Apakah saya semenakutkan itu? Saya tuh sampai saat ini tak ingat terus. Dalam jalur kocokku zaman dulu itu saya dibunyiin begitu. Itu
itu akan terekam terus dalam memori murid. Makanya kita sebagai guru harus apa? Berhati-hati dalam ucapan. Karena anak ini merekamnya itu luar biasa. Contohnya saya terapkan ke diri saya sendiri. Saya pernah ingat itu. Semoga guru saya itu tenang di sana karena sudah almarhum. Ya, saya juga sudah berusaha melupakan tapi kok ya ingat terus gitu. Nah itu ya manusiawi. Kemudian dia berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Nah ini murid. Kalau jadikan menghukum dia akan begitu. Sosok paling itu seneng aku mau nonton, kuping tekan atau kuping kiwo. Begitu itu anak. Dia dampaknya akan mengulangi kesalahan. Itu pasti tidak akan mungkin tidak. Kemudian membuat orang bersalah, berceramah. Seharusnya itu kamu begini, ibu kecewa sama kamu tidak mematuhi. Membuat anak ini bersalah. Gurunya berkata, kamu sudah tahu ibu lelah sekali, ibu stres. Nah ya, kita membuat anak bersalah. Guru stres, laku begitu ya. Kemudian hasilnya apa? Dia akan menyembunyikan, menyangkal, akan berbohong. Misalnya orang dalam PR dengan bilang ibu itu stres, ada di bolak-balik rambut garang, dia akan berbohong, akan nyontoh temannya pagi-pagi datang lebih awal nyontoh. Nah itu. Kemudian kaitan dengan dunia yang berkualitas, buat meletakkan guru di dalam dunia yang berkualitas. Wes orang menghukum tapi membuat merasa bersalah. Buat akan berkata maafkan saya bu, walaupun dia padahal juga berbohong, garang, nyontoh konconi, ya. Kemudian dampaknya apa? Merasa rendah diri. Dia akan merasa aku ini gawe guruku gelo. Apakah itu baik? Sedikit baik daripada tadi mengulangi kesalahan. Ketiga, teman menguatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah lakukan demi ibu, dianggap sebagai temannya. Kamu harus mengerjakan PR, kamu gak kasihan ya sama ibu ya. Hasilnya apa? Murid akan ketergantungan, akan membuat kita melakukan hal itu terus, harus diingatkan terus. Kemudian murid meletakkan gurunya ini sebagai seorang yang paling penting, tergantung kita. Murid ini akan merasa membutuhkan sekali gurunya. Ya. Kemudian muridnya berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya, ternyata begitu. Nah, dia akan kecewa sendiri. Padahal kan kita tidak temannya, dia sudah menganggap kita teman. Dan hasilnya apa? Lemah, tidak mandiri, bergantung pada gurunya. Nah ini kita tidak bisa menempatkan diri sebagai temannya, tidak bisa selamanya begitu. Okay? Kita sebagai pemantau yang keempat, apa peraturannya? Kita mengingatkan. Ya. Hasilnya apa? Dia akan mulai menyesuaikan diri. Tapi bila diawasi, ya, bila gurunya melihat, kalau tidak, hasilnya sama saja. Murid akan meletakkan guru ini sebagai peraturan dan hukum di dunia yang berkualitas. Berapa banyak bintang yang saya harus peroleh? Ya bertanya-tanya. Berapa halaman yang harus saya tulis? Itu. Tapi jika ada gurunya saja, ya. Dampaknya apa? Menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Kalau dia diberi hadiah, dia akan melakukan. Ya, kalau dia dihukum, dia tidak akan melakukan. Itu kalau peman. Yang terakhir, posisi yang terakhir, ini yang saat ini sedang saya coba lakukan, dan mungkin juga Bapak Ibu juga bisa melakukannya. Sebagai manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Ya. Ini pernah kemarin siswa saya itu tidak membawa topi dan dasi. Saya ada videonya, nanti bisa dicek di YouTube saya. Sekarang udah hari sambil promo gitu. Itu saya bertanya, anak ini tidak membawa topi. Saya tanyakan, kamu kok gak bawa topi? Kemudian anak menjawab, ternyata dia itu ngirone hari itu hari Selasa. Ya, padahal kemarin habis libur, ya. Dari Selasa dikiranya, makanya tidak membawa topi. Tapi apa? Dia ini tidak datang terlambat, alhamdulillahnya. Berarti ada sisi yang masih positifnya. Kita harus berpikir seperti itu. Kemudian kita tanyakan,
sudah tahu kalau upacara itu harus menggunakan topi. Terus anaknya jawab, ya Bu, saya takut nanti kalau saya dihukum berdiri bagaimana? Berdiri di barisan anak-anak yang dihukum. Ternyata ada ketakutan di dirinya dia. Ya. Kemudian kita berikan penguatan. Nah, kalau kamu sudah tahu begitu, berarti kamu harus bagaimana? Kita ajak bicara baik-baik. Oh iya Bu, berarti aku harus besok-besok membawa topi biar saya bisa mengikuti upacara dengan baik. Ya. Nah, dia harus memperbaikinya. Kita berikan solusi juga. Nah, kalau begitu berarti sekarang kalau malam kamu harus mempersiapkan semuanya dulu. Kamu harus ngecek apakah bukumu sudah kamu bawa semua, apakah kalau besok upacara kamu sudah pakai topi, sudah bawa topi begitu. Kita beri solusi itu kalau manajer. Oke. Hasilnya apa? Kita akan menguatkan pribadi anak ini. Kita akan membuat anak ini menjadi positif. Dia akan melakukan hal-hal yang positif ini sendiri dengan kita memberikan solusi itu secara terus-menerus. Kalau hanya sekali juga percuma, bisa akan begitu lagi. Tapi kita harus berusaha terus. Nah, murid akan berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Dia bertanya kepada kita berikan solusi. Dampaknya mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki. Anak akan berpikir, oh aku harus memperbaiki diriku, aku harus melakukan apa yang ibu guruku sampaikan. Nah ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan? Siapa Bapak Ibu? Membuat orang merasa bersalah tadi di posisi yang kedua. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini sebagai penghukum. Ayolah, lakukan demi ibu atau bapak guru. Ini sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu sebagai manajer. Dan yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Itu menghukum. Ya. Ada yang di garis-garis bawah itu adalah kata-kata kuncinya. Di manakah kita sebagai seorang guru ada di posisi kontrol yang berbeda. Bergerak antara peraturan, pemantau, konsekuensi atau hadiah. Nilai-nilai manajer memperbaikinya. Dari diberi hukuman untuk membuat tidak nyaman, kita harus berubah, memperbaikinya. Kita berdua mendapatkan apa yang kita butuhkan. Kita harus berubah itu. Nah ini restitusi. Restitusi seperti yang tadi sudah saya jelaskan, kita harus memberikan solusi. Nah ini sudah pernah saya lakukan yang saya ceritakan tadi. Ketika siswa saya tidak membawa topi. Nah ini ada video. Sayangnya suaranya tidak bisa keluar. Nah itu semua siswa saya di hari Senin membawa topi. Tapi yang terakhir ini nanti dia tidak memakai topi sendiri. Nah, saya tanyakan kepada dia, kamu kok nggak pakai topi? Topimu di mana? Apakah masih di tasmu? Dia menjawab, aku lupa Bu, nggak tak bawa. Akhirnya hari ini hari Selasa. Itu jawaban murid saya. Nah, kemudian saya ingatkan lagi, oh berarti apakah tadi malam kamu tidak menyiapkannya? Jawabannya tidak. Nah, berarti kita harus memberikan solusi kepada anak ini. Kita berikan kalau kamu mulai saat ini harus menyiapkannya di malam hari, sehingga besok apa yang kamu bawa ke sekolah itu tidak terlupa. Oke. Nah, terus kita tonton pun nanti lihat fullnya di YouTube saya saja. Nanti lewat ini. Segitiga restitusi. Kita harus melakukan validasi kebutuhan. Kita harus menanyakan keyakinan. Dan kita harus menstabilkan identitas. Ada 3 hal yang harus kita lakukan dalam segitiga restitusi. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Itu namanya validasi. Apakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu juga validasi. Kita memvalidasinya dulu.
tanyakan keyakinannya. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, kita ingatkan. Padahal kita sudah menyepakati, kamu harus tanggung jawab, kamu harus apa tadi, menghormati. Itu kita tanyakan. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu juga kita tanyakan pada keyakinan. Yang terakhir, kita menstabilkan identitas. Setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Iya, temanku juga kemarin gak bawa topi, ya. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, tapi kamu harus lebih baik lagi di kemudian hari, ya. Itu yang harus kita lakukan dalam segitiga restitusi. Kayak ini tadi, menstabilkan identitas. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari tahu apa yang benar, siapa yang salah, dan seterusnya. Itu namanya menstabilkan identitas. Kalau ada anak, untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, kita harus menstabilkan identitas dulu. Yang kedua, kita harus membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Dasarnya setiap tindakan manusia itu memiliki tujuan, yaitu memenuhi kebutuhannya, apakah itu power, freedom, love, and belonging, fun, atau survival. Itu validasi kebutuhan. Gurunya berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk dari, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru, dan seterusnya. Ini yang kedua yang harus kita lakukan, melakukan validasi kebutuhan. Kemudian kita tanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya ini dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Apa nilai yang kita percaya di kelas? Seperti tadi murid saya yang gak bawa topi, harus tanggung jawab bu, harus disiplin bu. Berarti dia sadar apa yang dilakukannya itu tidak disiplin, tidak tanggung jawab. Nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu yang seperti apa sih? Nah, kamu ingin menjadi anak yang seperti apa? Kita gali, kita tanyakan ke anak kita, ke murid kita. Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Oh ternyata dia menjawab, iya bu, saya salah. Saya tidak melakukan hal yang benar. Itu akan dijawab oleh siswa kita. Seperti itu. Nah, intervensi 30 detik. Intervensi ini bisa membuat murid kembali ke tujuan semua dengan cukup singkat, dengan cara non-konfrontatif. Tidak boleh kita menghukum tadi, tidak boleh konfrontatif, harus dengan cara yang baik, dengan segitiga restitusi kita melakukan itu 3 hal. Nah Bapak Ibu, sudah ada kata-kata ini. Sudah bisa bertempat lega mungkin ya, kalau ada 1 kata ya sebetulnya. Terima kasih ya. Dari materi yang saya sampaikan, apakah Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Pas? Yang lain mungkin apakah sudah jelas atau kecepatan atau bagaimana, nanti bisa ditanyakan kepada saya di sesi yang lain ya. Saya kembalikan dulu. Kalau begitu berarti kita sudah bisa menjawab hal ini. Saya kembalikan ke yang awal saya tanyakan tadi. Apakah tadi setuju yang jawabannya tadi di awal setuju? Coba mungkin ada yang berubah ini. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju apa tidak setelah saya menjelaskan panjang kali lebar menjadi luas persegi panjang? Setuju apa tidak? Tidak. Sepakat ya, kita tidak setuju kalau hukuman itu bisa mendisiplinkan.
Tapi apa? Dengan melakukan kesepakatan. Ya, kita lakukan kesepakatan sehingga tidak menjadi sebuah hukuman, tapi kesepakatan. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal yang positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju? Setuju? Setuju ya? Melakukan hal-hal yang positif, memberi, tapi masih namanya hukuman. Masih namanya hukuman. Betul apa salah? Setuju apa tidak setuju? Setuju? Tidak setuju ya? Karena namanya masih hukuman. Tergantung kesalahannya. Ya, tergantung kesepakatan yang telah kita lakukan bersama di kelas. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kurang setuju, tidak setuju. Karena kenapa Bapak Ibu? Penghargaan hanya bisa menyakiti anak yang tidak mendapat penghargaan. Betul, memberi hukuman kepada yang lain. Bisa juga ini hanya dalam jangka waktu yang pendek. Dalam jangka waktu yang panjang itu tidak sesuai. Tidak bisa kita selalu mengandalkan penghargaan. Begitupun hukuman juga tidak bisa selalu kita jadikan yang nomor satu. Tapi kita harus melakukan kesepakatan kelas. Kemudian kita juga harus menjadi posisi kontrol apa tadi? Manajer, itu yang lebih baik. Jangan menjadi penghukum karena itu sudah kuno begitu ya. Itu hanya dilakukan oleh guru-guru yang kuno. Kita ini sebagai guru-guru milenial, ya, guru-guru yang harus menerapkan merdeka belajar. Siapa yang merdeka? Murid-murid kita. Merdeka tadi artinya adalah kebebasan, ya, kebebasan tapi dia melakukan hal-hal yang positif dari dirinya sendiri. Ya, kita harus bisa berusaha membuat anak ini mengontrol dirinya menjadi anak yang positif. Seperti itu ya Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Pas? Kalau pas, untuk mengisi terakhir kita bernyanyi bersama lagu Di Sini Senang Di Sana Senang sambil tepuk tangan. Bisa? Bisa. Oke. Bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 la. Terima kasih untuk mengakhiri kegiatan siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu serta rekan-rekan semuanya. Mohon maaf jika dalam penyampaian saya banyak kurangnya, banyak hal yang belum berkenan di hati Bapak Ibu. Kita bisa sharing di lain waktu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk terakhir kita sesi foto di depan dulu ya.